Pagi ini saudara sekalian saya akan sharing apa yang akan menjadi tema kita sepanjang setahun ini, yaitu The Year of Harvest, Impactful Life. Katakan sama-sama, The Year of Harvest, Impactful Life. Harvest bicara penuaian. Bagaimana cara menuainya? Dengan kita memberikan dampak, kita memberikan pengaruh kepada banyak orang. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan kita yang baik, maka itu adalah satu hal yang buat dampak buat orang lain. Tentunya di tahun yang baru ini, mari kita mulai dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang baik, saudara sekalian. Nanti sepanjang tahun ini kita akan belajar kebiasaan-kebiasaan apakah. Contohnya, ya bangun pagi, mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Karena bangun pagi itu sangat penting sekali, ya. Karena bangun pagi you are preparing yourself for the whole day. Mempersiapkan diri untuk sepanjang hari apa yang akan kita lakukan. Kebiasaan kita berdoa, kebiasaan kita membaca firman Tuhan, kebiasaan kita untuk makan makanan yang sehat, saudara sekalian. Ya, siapa yang sudah mulai melakukan makan makanan yang sehat? Enggak semua makan kita makan, saudara sekalian. Ya, thank you. Semuanya kita lakukan untuk apa? Supaya kita bisa panjang umur. Katakan amin. Siapa yang mau panjang umur? Amin. Haleluya. Katakan long life. Long life itu bukan makan mie goreng, saudara sekalian, atau mie suap. Ya, kalau ulang tahun dibuatin mie pagi-pagi mie suap. Oh, makan ini biar panjang umur gitu. Ya, tapi panjang umur juga karena kita berserah kepada Tuhan, panjang umur karena kita jaga makan, panjang umur karena kita juga berolahraga. Ya, ada olahraga yang buat anak-anak muda, ada olahraga yang 50 tahun, ada olahraga juga yang buat kita yang bisa di rumah sambil duduk, angkat kaki, saudara sekalian, goyang-goyang kaki, goyang-goyang badan, goyang kiri, goyang kanan. Jangan putar ke kiri sambil duduk, ntar jatuh di bangku, ya. Nah, mari kita baca bersama-sama dalam Ulangan pasal yang ke-11, next, ya. Ulangan pasal 11 ini ayat pokok daripada tema kita sepanjang setahun ini. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Katakan hari ini. Jadi setiap hari, enggak nunggu seminggu sekali, enggak nunggu sebulan sekali. Tapi setiap hari, yaitu Tuhan mau sampaikan isi hatinya buat kita semuanya. Kalau zaman dahulu, saudara sekalian, nabi-nabinya harus menangkap, buka telinga baik-baik apa yang mau dipesankan oleh Tuhan. Dia sampaikan nubuatannya kepada banyak orang. Enggak cuma disampaikan nubuatannya, tapi dia juga menangis. Makanya Yeremia terkenal dengan nabi peratap, weeping prophet, ya. Dia nggak cuma nyampaikan, tapi juga dia menangis, dia berdoa. Jadi dia pasang telinga betul-betul, dia menanti-nantikan Tuhan sungguh-sungguh. Buat kita hari-hari ini, tentunya sudah ada Bible, sudah ada Alkitab, 66 pasal yang Tuhan sudah siapkan, 39 pasal di perjanjian lama, dan 27 pasal di perjanjian baru, saudara sekalian. Jumlahnya 66. Ada ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita, berbicara buat kita, menegur kita, meneguhkan kita, menguatkan kita every day. Katakan every day. Enggak seminggu sekali. Saudara makan sehari 2 kali, siapa yang sehari sekali? Sehari 2 kali. Kita sedang puasa sekarang, saudara sekalian, sampai jam 12 nanti. Ada yang sampai jam 1 siang, ada yang sampai jam 5 sore. Karena baru mulai tadi pagi, ya. Ada yang sampai jam 6 sore.
Kita puasa artinya kita sedang berkata kepada perut kita, karena perut kita selalu keroncongan, perut kita selalu jadi raja. Kalau nggak diikutin, kita bisa esmosi. Siapa yang kalau lapar marah-marah? Ya, nggak ada masalah sih satu sama lain, nggak ada masalah sih sama istri, cuma suami belum isi kampung tengah. Itu masalahnya, kampung tengahnya belum diisi, jadi agak esmosi. Ya, untuk itu kita sedang berkata kepada kampung tengah, be quiet. Ya, you are not the king. Ya, my spirit is the king. Katakan amin. Rohku sedang bersekutu sama Tuhan. Selama 21 hari ini sampai tanggal 26 Januari, kita sedang berdoa dan berpuasa. Ambillah sekuat saudara sekalian. Puasa kita bukan soal nggak makan, soal nggak minum saudara sekalian, tapi soal dimana kita boleh bersekutu sama Tuhan. Bisa 3 jam puji Tuhan, bisa 6 jam puji Tuhan, bisa 9 jam puji Tuhan, bisa 12 jam, haleluya, bisa 15 jam. Boleh minum nggak? Boleh minum, ya, air hangat boleh minum, ya, boleh minum kopi nggak? Kopi boleh nggak? Hari pertama minum kopi, hari kedua enggak, hari ketiga minum, silakan sampai belajar nanti. Ya, amin. Kita berdoa selama 21 hari ini ada terobosan dalam hidup kita semuanya. Ada transformasi, ada perubahan yang terjadi dalam hidup setiap kita semuanya. Jadi hari ini, koma tadi ya, lanjutkan. 1, 2, 3. Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan apa? Beribadah kepadanya apa? Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini satu kerinduan yang Tuhan sampaikan. Aku ini berbicara kepada kamu selalu dengan maksud supaya kamu itu mengasihi aku dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Tahukah saudara sekalian bahwa Tuhan Yesus juga rindu cinta daripada kita? Berapa di antara saudara yang mencintai Tuhan pagi hari ini? Katakan I love you Jesus. Katakan I love you Jesus. Mengasihi dan mencintai Tuhan, dan apa yang kedua? Beribadah kepadanya dengan apa? Segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini yang Tuhan rindukan, segenap hati kita dicurahkan di dalam ibadah. Saya berdoa 2025 ibadah adalah menjadi soal yang utama, soal yang penting buat kita semuanya. Kalau tidak ada emergency, kita punya keputusan, I have desire to come to the church. I have desire to come to serve you, Lord, with all my heart, with all my strength. Amin. Dengan segenap kekuatanku, artinya apa? Mungkin rasa malas-malas, dingin apalagi winter time, ya. Tapi membangun diri kita, ayo, ya, pergi, ya, telepon kawan, minta dijemput, ya, nggak usah sungkan-sungkan, karena kita mau rindu bersekutu sama Tuhan. Katakan amin. Kalau kita punya kekuatan untuk hal yang lain, saya percaya 2025 kita punya kekuatan untuk beribadah kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Kata beribadah dalam bahasa Inggrisnya adalah serve. Tidak diterjemahkan melayani sama Indonesia. Ada yang diterjemahkan serve, ada yang diterjemahkan service. Bisa ibadah, tapi juga diterjemahkan melayani. Jadi Tuhan rindu bahwa setiap kita semuanya ambil bahagian 2025 melayani Tuhan. Amin. 5 orang. 2025 Tuhan rindukan kita semuanya melayani Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya percaya ada
bubble, ada apa? Kok bubble ya? Bubble itu apa sih? Gergetan ya, bubble itu begitu maksud saya. Bukan bubble itu ya, apa ya? Kayak saudara masak air gitu ya. Bubble sih ya, keluar bubble gitu karena kalau masak air gitu ya. Ya, itu di stir up, di goyang-goyang hati saudara. Setiap hari saudara punya kerinduan Tuhan. Apalagi ya Tuhan, apalagi ya Tuhan, apalagi ya Tuhan. Aku mau melayani Tuhan, aku mau beri hidupku bagi Tuhan. Katakan amin. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap kuatku, segenap hidupku, segenap kuatku. Jadi setiap hari kita dengar firman Tuhan, untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya berdoa keluarga IBC 2025 adalah keluarga yang melayani Tuhan. Sekecil apapun, gak ada yang kecil. Mungkin saya salah, jangan bilang sekecil apapun. Tidak ada yang kecil di mata Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Semuanya diperhitungkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ada banyak yang kita bisa lakukan. Ya, sing-singkan lengan tanganmu, gerakan hatimu, gerakan kakimu, gerakan seluruhnya, dan kita beri buat Tuhan. Dan Tuhan sangat melihat itu, apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Kita lanjut ayat yang ke-14, 1, 2, 3. Maka Ia akan memberikan hujan untuk tanamu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, ganggurmu, dan minyakmu. Ia akan memberikan hujan. Hujan bicara berkat Tuhan. Kenapa kok kalau Sincia orang mengharapkan hujan, Pak Hari? Biar banjir nggak apa-apa. Kasihan saya di Tanjung Priok, hujan kebanjiran terus. Saya hidup kenyang dengan kebanjiran dari kecil, saudara sekalian, sejak saya lahir, ya, sampai umur berapa, ya, bukan saya lari karena saya takut kebanjiran, tidak. Pokoknya bangun pagi udah keteplung, ada ikan di bawah, saudara sekalian. Ya, itu udah makanan saya hari-hari, saudara sekalian, hidup Tanjung Priok, sehingga saya nggak komplain lagi, ya, saya bersyukur jemaat papa saya nggak komplain lagi, ya. Hujan pun saudara bisa lihat mereka tenteng sepatunya, angkat roknya, ya, roknya begini saudara sekalian, jalan dari sana, ya, angkat roknya, mbak, ya, apa tuh, sarung, bukan sarung ya, apa? Kok sarung kan laki-laki ya? Kalau perempuan apa tuh? Kebaya. Enggak lah, nggak maksa ke gereja pakai kebaya. Ibu-ibu ada yang pakai itu, pakai sarung. Kalau laki-laki, perempuan apa tuh? Cewek. Sewe apa tuh sewe? Saya nggak tahu tuh. Pokoknya kain lah, gampangnya kain. Diangkat begini, ibu-ibu begini. Iya, songket itu bahasa apa? Songket, bahasa NTT itu. Begini saudara sekalian. Itu setianya saudara sekalian. Ya, sepatu ditaruh saudara sekalian, jalan turun bus dari bypass sana ke gereja. Kalau beca nggak masuk saudara sekalian, mereka jalan kaki. Kalau ada beca,
di dalam becanya aja masuk air. Kadang-kadang saya bingung, kenapa mereka naik beca? Mereka nongkrong di atas bangkunya beca, saudara sekalian. Maksudnya biar cepetan gitu. Padahal kan abangnya juga kasihan kan, dorong juga tuh. Itu beca kan ya. Dari depan bypass itu. Ada berapa meter, kira-kira 200 meter ya. Banyak yang sudah pernah pergi ya, Pak Sony, Bu Engkian, Bu Lili, ya Andrew baru kemarin. Kalau kemarin papa saya bilang begini, Fer, kita mah sekarang udah nggak banjir, Fer. Justru yang di daerah-daerah yang katanya kaya raya semuanya itu pada banjir. Sekarang kita nggak banjir, di mana-mana banjir bandang. Tanjung Priuk sekarang bebas banjir di daerah gereja katanya. Karena udah kenyang lapi, saya bilang banjirnya masa banjir terus, kasihan lah ya gitu. Saudara sekalian, ya hujan bicara berkat Tuhan. Hujan bicara blessing. Kenapa, Pak Ari? Mereka perlu hujan. Karena ini adalah perairan, persawahan yang ada di Israel, beda totali yang ada di Mesir. Maafkan saya turunkan dulu. Kalau di Mesir, mereka bisa depend kepada sungai Nil. Nanti kapan-kapan kita ke Mesir, saudara sekalian lihat sungai Nil. Ya, itu sumber air yang luar biasa. Bukan cuma buat Mesir, tapi juga buat Afrika. Supply waternya, ya. Tapi ini di Israel, dari mana airnya? Nggak banyak sungai, saudara sekalian. Ada laut mati. Laut mati itu asin sekali. Ya. Dari mana nggak ada? Mereka perlu depend kepada hujan awal di spring dan hujan akhir nanti di fall. Ada hujan awal dan hujan akhir. Sehingga Tuhan berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, perintah. Perintah is about command yang harus kita lakukan. Tidak bisa ditawar-menawar. Dan pada hari ini sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, maka Ia akan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Bukankah berkat itu berasal daripada Tuhan? Bukankah kalau kita ada sampai hari ini, boleh ada sebagaimana ada, bisa kumpul-kumpulin, nabung-nabung, ya, itu karena kekuatan daripada Tuhan. Bukan karena kemampuan kita. Kita masih bisa kerja sampai hari ini. Kita masih bisa dapatkan berkat anak-anak kita. Tadi Arnold berdoa buat anak-anak kita. Bisa sekolah. Bukankah itu karena berkat pertolongan Tuhan? Bukankah karena itu blessing yang Tuhan beri? Hitung berkatmu satu-satu. Terus. Itu udah terakhir Pak Teki. Ya, hitung berkatmu satu-satu. Kita bergantung sama Tuhan. Kesehatan Tuhan yang beri, untuk itu setiap pagi kita bangun pagi kita berkat Tuhan, terima kasih buat the blessing of healthy. Kemarin saya mendengarkan seorang yang diwawancarai seorang anak di Indonesia. Sedang antri untuk cuci darah, saudara sekalian. Umurnya baru 12 tahun. Dek, kenapa adek di sini? Saya lagi antri om. Antri apa? Antri cuci darah. Umurnya berapa dek? 12 tahun om. Wow, 12 tahun udah cuci darah. Om prihatin. Kenapa dek? Kata dokter, pola makan om. Saudara sekalian, kalau lihat di Indonesia 30 tahun kena stroke, 30 tahun kena heart attack. Iya. Kenapa kita di Indonesia? Karena dengerin berita Indonesia, bahasa Indonesia. Mungkin di Afrika juga ada, cuman kita kagak ngerti bahasanya. Dan kita suka dengerin berita Indonesia. Di sini ada nggak? Iya ada, saudara sekalian, banyak sekali. Iya.
Cuma karena kita sukanya dengar, apalagi yang ngirim-ngirim kita seringkali real orang Indonesia terus. Kan orang Indonesia pinter-pinter bikin real saudara sekalian. Bikin tipu-tipu paling penting. Makanya hati-hati kirim-kirim ya. Ya karena AI bisa ngerubah sekarang ya. Nah, saudara sekalian, saya percaya tahun ini ketika kita bergantung sama Tuhan senantiasa di awal tahun, rindukan Tuhan, berkat Tuhan turun buat kita. Katakan amin. Next, ayat yang kedua jadi ayat pokok buat kita di tahun ini adalah Yohanes 4:35. 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Hujan untuk bicara soal berkat Tuhan buat saudara. Berkat damai sejahtera, kasih, enggak cuma bicara soal money. Tapi kesehatan, pemulihan keluarga, hubungan harmonis antara suami istri. Dijaga suami istri masing-masing. Harmonislah. Kalau ada masalah cepat dibicarakan, cepat konseling, ngobrol, jangan dijadikan sampah. Ada masalah dalam keluarga, cepat-cepat cari untuk kita doa bersama-sama. Boleh katakan amin? Saudara sekalian, tapi juga hujan diperlukan. Harvest bicara soal souls, jiwa-jiwa. Dan saya percaya inilah hatinya Tuhan. Untuk melihat setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Boleh katakan amin? Hatinya Tuhan untuk melihat banyak jiwa-jiwa yang boleh dituai. Percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, lihat, aku berkata kepadamu, sekelilingmu pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ada banyak orang bilang gini, 4 bulan lagi di ayat yang dalam kitab Injil dikatakan 4 bulan lagi engkau lihat. Tapi kalau lihat dalam terjemahan yang lain, kata kuning di sini agak kurang tepat. Justru disebutkan dengan white, yaitu ada penuaian jelai sebelum penuaian gandum. Ya, coba bisa ditampilkan ya. Kalau udah dimasukin udah belum? Kalau udah dimasukin boleh ditampilin. Jadi artinya gini, kita nggak nunggu lagi 4 bulan. 4 bulan bicara soal penantian. Ya, panen gandum utama berlangsung dari pertengahan April sampai Mei. Ini kebiasaan yang terjadi di Israel. Tapi ada yang disebutkan dengan panen jelai. Yang membuat ladang menjadi putih adalah pada bulan Maret. Jadi beberapa penafsir berpendapat bahwa Yesus mengutip apa yang dikatakan oleh orang Yahudi ini mengacu pada 4 bulan antara masa tanam dan masa panen, saudara sekalian. Karena dalam terjemahan NASB dibilang gini, do you not say there are still 4 months? Ya, tadi kita baca gitu ya, 4 bulan lagi. And then comes the harvest. Behold, I tell you, raise your eyes. Buka mata kita and observe the fields that they are white for the harvest. It's not yellow. Terjemahannya bukan yellow, tapi white. This is kalau harvest bicara 4 bulan. Tapi ini bicara white. Tuhan mengingatkan murid-muridnya ada tuaian yang sudah siap. Hal ini menunjuk kepada orang-orang Samaria yang akan datang kepadanya karena pemberitaan perempuan Samaria itu. Orang Samaria begitu ketemu dengan Tuhan di sumur Yakub, dia memberitakan Injil dan banyak orang satu kampung dengar firman Tuhan. Tahukah Bapak Ibu semua saudara, saya ini dikatakan misionaris karena ada di ladang bukan negara sendiri. Dan saudara semuanya adalah misionaris juga. Kita adalah saya mission pastor, saya mission pastor
pastor misionaris. Saudara adalah misionaris. Bukankah ini Amerika ini bukan tempat lahir kita? Siapa yang lahir di Amerika di sini? Selain anak-anak kita. Semua kita lahir di Lumajang, Jember, Bondowoso, Tobelo, To and Lo, ya Manado, Langowan, Tomohon, Tompaso, Kakas, mana lagi? Ya Bekasi, Bandung. Semuanya saudara sekalian, kita ada di misionaris. Tuhan bilang begini, bukalah mata kita melihat, memandang bahwa Tuhan itu mengasihi jiwa-jiwa. Pertama, harvest bicara kesehatan kita. Harvest bicara berkat Tuhan secara finansial. Harvest bicara soal anak-anak kita. Bersyukur anak-anak kita bisa sekolah, bisa kuliah. Ya, anak-anak kita bisa menerima education dari bangsa ini, saudara sekalian. Mimpi enggak? Mimpi enggak Pak Teki, Ibu Susan? Waktu di Tobelo dulu ketemu Ibu Susan. Oh, enggak mimpi dari Tobelo enggak ketemu di Amerika, enggak mimpi. There is no one dream. Tapi Tuhan bawa di sini, saya percaya ini saatnya kita membuka mata juga. Ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang menikmati berkat hujan finansial, berkat kesehatan, kita juga menikmati ada jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan, ada jiwa-jiwa yang boleh dituai, ada jiwa-jiwa yang boleh mengenal Tuhan lewat hidupmu dan hidupku. Yang mau katakan amin dan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Untuk itu saudara sekalian, penting sekali hari-hari ini bagaimana kita bisa mendengarkan pesan daripada Tuhan. Kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan rindukan, karena setiap hari Dia berbicara, speak to us. Dia terus berbicara di telinga kita. Untuk itu kita perlu saudara sekalian memperhatikan sungguh-sungguh telinga kita. Kenapa saudara sekalian anak-anak kita suka dengan, bukan anak-anak kita saja, siapa yang punya AirPod? Anak-anak ada yang punya, bapak-bapak ada yang punya enggak? Ya saya minta angkat tangan lah. Bapak-bapak ada yang punya? Pak Ari enggak punya? Bukan air. Ini buat apa? Bluetooth itu sistemnya ya. Tapi ini apa namanya? Earphone. Buat apa? Biar kita nggak terganggu. Apa kita aja yang nggak terganggu? Nah, itu dia. Orang lain gak terganggu. Yang pertama kita gak terganggu, orang lain gak terganggu. Dulu kita pikir, ya orang pakai dia enjoy banget. Coba, Jos. Pakai, ya. Coba Yayangnya ngomong, coba ngomong. Enggak ngomong sesuatu, satu kalimat coba sama dia. Satu kalimat. Dia bilang nggak dengar. Ada banyak perusahaan-perusahaan penerbangan memberikan regulasi. Kamu harus pakai earphone. Jangan orang lain terganggu dengan kamu. Kalau lu mau dengerin rock, kalau kamu mau dengerin yang lain, boleh. Lu denger sendiri.
Sadarkah kita saudara sekalian, kita perlu earphone spiritual hari ini. Ketika kita sedang banyak mendengarkan suara-suara di dunia ini yang bisa membuat kita nggak mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Ada banyak suara yang membuat kita, mengintimidasi kita, menakutkan kita. Kita buka bersama-sama dalam 1 Samuel pasal 17, saya akan tutup dengan perikop ini, saudara sekalian. Kita perlu earphone secara spiritual. Bukan saja kita enjoy dengan suara Tuhan, tapi kita menutup telinga kita juga untuk suara-suara, supaya kita bisa mendengarkan dan fokus kepada suara yang daripada Tuhan. Buka 1 Samuel pasal 17 ayat yang pertama, kita mulai. Kita baca satu persatu. Ya, 1, ya 2, 1 Samuel pasal 17 ayat yang pertama. Agak dikecilkan. Satu Samuel pasal 17 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Aseka di Efes Damin. Next, 2. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Next. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Next, 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya siapa? Saudara tahu Goliat tingginya berapa? 9 feet. Saya ini 5,7. 5,7. Normal lah, regular untuk orang Asia. Ini 9 feet. Dari sini sampai ke sana itu 12 feet. Dari bawah sini ya, sampai di atas lampu itu 12 feet. Jadi 9 feet itu kira-kira ada di ini pohon ini 12 feet, 11 feet. 9 feet turun sedikit saudara sekalian. Kira-kira tinggi enggak? Ada pemain basket yang 9 feet, Fred? Enggak ada ya. Pemain basket 9, pemain volley enggak ada juga kalau lihat itu. Ya. Next, namanya Goliat, dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Next terus. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang berbisik, berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Next. Dia memakai, bantuin dong baca sama-sama. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bawahnya ia manggul lembing tembaga. Next. Gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun dan seorang pembawa perisai berjalan, udah tinggi besar, ada bodyguard lagi. Bodyguardnya nggak tahu berapa tingginya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya apa? Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang. Dia udah ngomong, udah berteriak, udah shout. Ya. Pilih satu orang. 9. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan apa? Jadi hamba kami dan takluk kepada kami. Next. 10. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka apa? Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. 12. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usia 13.
yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya ia pergi itu adalah Eliab anak sulung. Yang kedua Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. 14. Daudlah yang bungsu, jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. 16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari. 40 hari ditakut-takutin. 40 hari intimidasi. Kelamaan atau sudah cukup itu waktunya? Terlampau lama, katakan tolong. 17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu apa? Bergandum ini seeva dan roti yang 10 ini bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. 18. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak kamu itu selamat dan bawalah pulang satu tanda dari mereka. Next, Saul dan mereka itu semua orang Israel ada di lembah terbantin tengah berperang melawan orang Filistin. 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia di perkemahan ketika tentara keluar untuk apa? Mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. 21. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya. Barisan berhadapan dengan barisan. 22. Lalu Daud apa? Menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya siapa? Orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan apa? Kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan apa? Memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak Israel. 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindari cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? 27. Rakyat itu pun apa? Menjawab dengan perkataannya tadi, begitukah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia? 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. 29. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. 30. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi apa? Jawab kepadanya seperti tadi. 31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul apa? Menyuruh memanggil dia. 32. Berkatalah Daud kepada Saul, jangan seorang menjadi tawar hati, karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau apa? Masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa
menggembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya. 35. Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang, aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. 36. Telah dihajar oleh hambamu ini dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37. Melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. 39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menenggalkannya. 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai berapa? 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. 41. Hampir ending. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang bawa perisainya. 42. Semakin semangat ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia. Dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. 44. Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. 45. Berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan berdiri sama-sama dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. 46. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat dari tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47. Imam musik maju. Dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. 49. Memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya. Katakan amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dari manakah kekuatan untuk mengalahkan? Ada banyak orang bilang, oh karena ali-ali ya, yang adalah ketapel dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan, saudara sekalian. Apakah kekuatannya ada di sini, saudara sekalian? Apakah kekuatannya ada di 5 batu yang Daud punya, yang ditaruh di kantungnya, yang diambil dari sungai itu? Apakah ini, saudara sekalian? Tapi kekuatannya ketika dia tutup telinganya. Cancellation noise for the voice of the word. Ketika Goliat berteriak, ketika Goliat shout untuk menakutkan orang Israel selama 40 hari. Katakan tolong. Katakan tolong. Terlampau lama, saudara sekalian.
Berapa lama kita membiarkan suara iblis datang untuk menghancurkan hidup kita? Berapa lama kita mendengarkan iblis untuk menghancurkan rumah tangga kita, keharmonisan suami istri? Saudara sekalian, hari-hari ini kita perlu mendengarkan suara Tuhan, karena Tuhan mau berbicara setiap hari. Kekuatan Daud untuk menghancurkan bukan ada pada ali-alinya, bukan kepada batu yang 5 itu. Kekuatannya ketika dia mendengarkan suara Tuhan, dia punya cancellation noise. Everybody say cancellation noise. Kita punya spiritual earphone. Jangan cuma beli iPhone earphone, saudara sekalian, tapi usahakan ada spiritual earphone yang kita bisa tutup telinga kita. Setiap pagi biar kita mendengarkan firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-50, kita melatih telinga kita seperti seorang murid yang mendengarkan suara Tuhan, dan lidah kita yang memperkatakan suara kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan orang, meneguhkan orang. Kekuatan kita bukan karena kita jago untuk bekerja. Kekuatan kita bukan karena kita punya uang dolar untuk bisa menghasilkan. Even kekuatan kita bukan karena insurance. Sebelum kejadian insurance cancel polisinya, setelah itu terjadi kebakaran. Engkau depend kepada insurance, health insurance. Oh, saya punya health insurance. Oh, saya punya health center. Betapa bangganya kita orang Philadelphia punya health center. Kita suka panggil orang, ayo datang ke Villa, di mana-mana susah untuk kesehatan. Free di health center. Tapi kita nggak cuma bergantung kepada health center, tapi kita bergantung kepada suara Tuhan. Cancellation noise. Tutup telinga saudara. Dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan yang setiap hari katakan, Tuhan, aku tiap pagi mau dengarkan firman Tuhan. Angkat kedua tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan.